coronavirus sendiri memang kita terapinya kan ada beberapa guideline ya, banyak guideline yang sudah ada di Indonesia, tapi awal-awal memang kita pakai guideline yang di Cina dan berkembang akhirnya muncul juga guideline yang dari Indonesia, Kemenkes ada, kemudian ada juga guideline dari persatuan dokter-dokter, misalkan dokter paru ya, bergabung dengan penyakit dalam, dengan dokter anak gitu ya, dengan anestesi, dengan jantung, membuat guideline sendiri. Nah itu yang kita pakai sekarang di sini. Yang istimewa beberapa obat yang kita pakai, yang pertama adalah golongan kloroquine ya, kloroquine. Yang lebih aman adalah yang golongan hidroksikloroquine. Kemudian kita juga berikan antivirus ya. Kita berikan juga antibiotik yang lain, yang biasa kita berikan adalah golongan azitromisin. Kemudian kita juga berikan suplemen ya, terutama vitamin C yang dosis tinggi tentunya ya. Dosis tinggi ini kita pakai yang injeksi ya, bisa 3 kali 2 gram. Tapi kalau di luar dulu ya, di Cina itu sampai 2 gram setiap 2 gram setiap 2 jam, jadi hampir 20 gram sehari gitu kan ya. Tapi kita tidak berikan sebanyak itu ya, biasanya hanya 3 kali 2 gram itu yang maksimal untuk pasien-pasien yang agak berat. Pasien yang ringan untuk vitamin C nya kita berikan 3 kali 1 gram. Jadi di sini ini memang kita sediakan sekitar 36 kamar isolasi ya, yang PDP maupun yang positif. Sementara ada 2 kamar dengan ICU dengan ventilator. Kita sudah rawat sekitar 40 lebih lah ya, 80-90 pasien PDP, dengan yang terbukti positif itu kurang lebih 19 pasien. Nanti tambah 2 lagi hari ini, berarti sekitar 21 pasien ya. Dan ya disayangkan tetap masih ada yang meninggal ya, tapi 1 orang yang meninggal, artinya kalau dihitung persentase kemungkinan cuma 5% lah, di bawah 5%, mungkin kurang lebih 5%. Dan yang lainnya alhamdulillah dengan kondisi paru yang buruk pun alhamdulillah bisa kita obati dan hasilnya cukup baik dan dalam masa penyembuhan lah semuanya. Sangat tergantung dari kondisi pasien, tapi biasanya jika tanpa komorbid dan sebagainya kira-kira antara 5-10 hari. Memang untuk menyatakan sembuh kita harus melakukan pemeriksaan untuk ulang ya, pemeriksaan ulang, kita lakukan pemeriksaan swab, kadang-kadang tidak cukup 1 kali, kudu 1-2 kali dengan jarak hari tertentu. Kemudian jika negatif maka kita bisa menyatakan bahwa pasien tersebut sembuh, tapi rata-rata sekitar 5-10 hari. Paling lama yang di Rumah Sakit Santosa mungkin sekitar 2 mingguan mungkin. Biasanya 1 minggu setelah sembuh pasien diminta untuk kontrol kembali ya, apalagi jika pasien-pasien dengan komorbid. Kan memang penyulit pada penyakit COVID-19 ini adalah biasanya pada penderita yang berusia lanjut kan begitu, biasanya dengan penyakit-penyakit dasar yang lain. Tentunya itu juga harus segera dikontrol untuk supaya tidak menambah beban gitu. Jadi tetap 1 minggu kemudian harus kontrol pasien. Kenalkan, nama saya Pritika Dianti. Saya sudah menjadi perawat kurang lebih 3 bulan dan menjadi perawat COVID 1 bulan. Pengalaman selama memakai baju harus ini memang panas, gerah, tetapi kami harus optimal untuk merawat pasien COVID dengan profesional dan memberikan asuhan keperawatan secara sebaik-baiknya. Terus peran buat orang di luar, sebaiknya kalian harus menaati peraturan pemerintah untuk lockdown dan isolasi masing-masing agar penyebaran COVID ini tidak semakin meluas dan banyak, dan harus memperhatikan juga perawat di sini karena semakin kalian tidak menaati peraturan pemerintah, semakin banyak juga pasien yang dirawat. Oke, perkenalkan, nama saya Helmi, usia saya 27 tahun. Saya bekerja di sini sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Kalau untuk perawatan di sini sama, semuanya 1 bulan kurang lebih. Pengalaman merawat di sini ya hampir sama. Kita ya capek mungkinnya, tapi kan gimana, kita udah kewajiban sendiri. Udah kewajiban kita sebagai perawat, sebagai tenaga medis juga. Terus untuk pesannya sih sebenarnya gak ada yang untuk menghadapi COVID ini teh, semua orang mulai dari sendiri, mulai dari menjaga kesehatan, pola makan yang baik, istirahat cukup, sama kalau bisa jangan dulu melakukan ngumpul atau apa istilahnya, jaga diri sendiri. Kalau ada pemerintah pesan dari pemerintah mohon ditaati juga untuk
istirahat di rumah. Kalaupun tidak ada keperluan yang mendesak, mohon untuk istirahat saja di rumah. Terus saya berharap juga semoga ini pandemi ini segera berakhir, semua bisa berjalan normal. Mungkin itu saja dari saya. Semangat buat semuanya, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Terima kasih.